Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabar kalian? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan proses belajar mengajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, anak-anak, di kesempatan ini kita akan belajar dari mata pelajaran IPA. Iya, dan yang menjadi pokok pembahasan kita atau materi kita pada saat ini yaitu Ibu ambil tentang ekosistem. Iya, tentang ekosistem ada dua bagian yaitu ekosistem biotik dan antibiotik. Iya, kita akan belajar yaitu ekosistem biotik dan abiotik. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke proses pembelajaran lebih lanjut, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Iya, apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Nah, belum tahu. Iya. Di sini Ibu akan menjelaskan ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, iya, atau hubungan ketergantungan antara makhluk hidup dengan tempat tinggalnya atau makhluk hidup dengan lingkungannya, iya. Nah, di dalam ekosistem ada komponen-komponen di dalam ekosistem tersebut yaitu komponen biotik dan abiotik, iya. Di sini bukan memberikan pertanyaan lagi kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu biotik? Atau ada gambaran di dalam pikiran kalian tentang bagaimana itu komponen biotik di sekitar kalian? Tidak tahu. Iya, baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang komponen biotik. Iya, komponen biotik atau yang termasuk di dalam komponen biotik yaitu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Iya, di dalam komponen biotik yaitu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, itu adalah komponen biotik. Nah, Ibu telah menjelaskan pengertian dari komponen biotik. Kalau begitu menurut gambaran kalian, kira-kira yang termasuk di dalam abiotik itu apa-apa saja? Apakah ada gambaran di dalam pikiran kalian atau ada yang tahu? Belum tahu. Iya, baik anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang komponen abiotik. Iya, yang termasuk di dalam komponen abiotik yaitu benda mati atau komponen abiotik adalah yang berhubungan dengan benda-benda tak hidup atau benda mati. Iya, yang ada di sekitar kalian. Ibu akan kasih contoh misalnya seperti tanah, air, batu. Iya, matahari, bisa juga matahari. Iya, betul. Jawaban yang benar. Yang termasuk di dalam abiotik yaitu seperti tanah, air, batu-batuan, gunung, dan juga bisa matahari termasuk di dalamnya. Iya. Iya, jadi ini Ibu akan memberikan gambaran umum saja kepada kalian. Ekosistem abiotik dan ekosistem biotik adalah mereka saling bergantungan. Iya, ada hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti apa? Apakah di antara kalian ada yang tahu? Tidak tahu. Iya, di sini Ibu akan memberikan contoh tentang kehidupan biotik dan abiotik. Misalnya manusia memerlukan air untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Iya, manusia membutuhkan tanah untuk membangun rumah di atas tanah dan melangsungkan kehidupannya, serta manusia membutuhkan tanah untuk membuka lahan-lahan pertanian guna memenuhi hidup manusia sehari-hari. Nah, itu adalah contoh yang dimaksud dengan hubungan timbal balik antara kehidupan biotik dan abiotik. Iya. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Baik. Nah, karena kalian sudah paham tentang ekosistem biotik dan abiotik, yaitu hubungan timbal balik yang saling bergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya. Nah, anak-anak,
Ibu harap kalian bisa tenang dan Ibu minta perhatian kalian. Kalian perhatikan dengan baik di depan, karena di sini Ibu akan berikan contoh atau yang sudah Ibu siapkan dalam bentuk media pembelajaran gambar. Ini adalah media gambar yang sudah Ibu siapkan, dan di dalam gambar ini silakan kalian lihat dengan baik. Ya. Nah, ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kehidupan biotik yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Ya, kalian bisa lihat di tempat tinggal kalian masing-masing atau di lingkungan kalian masing-masing. Iya, yang berhubungan dengan kehidupan atau yang termasuk di dalam biotik, yaitu manusia, makhluk hidup yang di dalamnya terdapat ada manusia. Nah, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Inilah yang terdapat di dalam kehidupan biotik atau yang berupa makhluk hidup. Iya, yang berupa makhluk hidup. Nah, sementara yang termasuk di dalam kehidupan abiotik. Iya, di dalam kehidupan abiotik di sini ada gunung, tanah, air, dan juga matahari. Itu adalah yang termasuk di dalam kehidupan abiotik atau termasuk komponen abiotik yang berupa benda-benda mati. Iya. Jadi kehidupan biotik dan abiotik ada saling ketergantungan. Iya, ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, Ibu akan memberikan contoh di gambar yang ini. Iya. Pada gambar ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan air untuk melangsungkan kehidupan hidup manusia sehari-hari. Manusia membutuhkan tanah untuk mendirikan rumah di atas tanah dan melangsungkan kehidupannya. Iya, ada beberapa makhluk hidup yang memerlukan tempat tinggal. Nah, ini adalah contoh makhluk hidup dari pohon. Pohon yang memerlukan tanah. Pohon tumbuh dan berdiri di atas tanah. Dan di dalam akar pohon ini dia membutuhkan air. Dia membutuhkan air agar pohon ini bisa hidup. Akar dari pohon ini dapat menyerapkan air untuk kelangsungan kehidupan pohon ini. Ya, kemudian pohon ini juga membutuhkan sinar matahari untuk dapat melakukan proses fotosintesis guna pertumbuhan daripada pohon ini. Ya. Nah, anak-anak, manusia di ujung sini ada manusia. Manusia membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupan. Iya. Nah, jadi di dalam gambar ini menunjukkan bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan antibiotik. Iya, atau ekosistem hidup dan ekosistem yang mati atau berupa benda-benda mati. Iya. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham tentang apa itu ekosistem dan komponen biotik serta abiotik? Dan di dalam gambar ini sudah jelas di situ terdapat saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya. Baik, karena kalian sudah paham tentang materi ekosistem yang di dalamnya terdapat ekosistem biotik dan abiotik, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan atau timbal balik yang terdapat di dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan air, memerlukan tanah, memerlukan sinar matahari untuk kelangsungan hidup makhluk hidup itu, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya.
Sampai di sini apakah kalian sudah paham semuanya? Ibu memberikan kesempatan kepada kalian, jika ada yang belum mengerti, silakan memberikan pertanyaan, atau ada yang mau memberikan masukan, tanggapan, ibu berikan kesempatan kepada kalian. Tidak ada. Baik, karena kalian sudah paham dengan materi ekosistem yang ibu ambil menjadi pokok pembahasan kita pada saat ini. Iya. Baik. Karena kalian sudah paham, ibu cukupkan proses belajar mengajar kita pada siang hari ini sampai di sini, dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Dan ibu juga tidak lupa, ibu mengingatkan kalian agar anak-anak semua dapat meningkatkan proses belajar mengajar kalian di rumah dengan baik, kurangi jam bermain, dan kalian dapat menggunakan waktu kalian di rumah dengan istirahat yang cukup, dan juga kalian bisa belajar dengan baik. Iya. Nah, anak-anak, demikianlah proses belajar mengajar kita pada saat ini. Dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak.